Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Arju antum jami'an bisihah wal afiyah. Bagaimana nih kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi nih dengan Miss Nada. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Arab atau al-lughatul arabiyyah. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar kosakata yang ada di bab 3 tentang al-adawatul kitabiyah atau alat-alat tulis. Nah, kalau anak-anak masih lupa nih tentang kosakatanya, bisa ditonton lagi ya video pembelajaran sebelumnya. Sedangkan di video kali ini, Miss Nada akan membahas apa sih perbedaan haza dan hazihi. Haza, hazihi. Apa sih artinya haza dan hazihi? Haza dan hazihi memiliki arti yang sama. Adapun artinya haza dan hazihi adalah ini. Jadi haza dan hazihi itu artinya ini ya. Lalu apa sih bedanya haza dan hazihi? Kan artinya sama-sama ini. Haza dan hazihi memiliki arti yang sama. Artinya ini. Nah, meskipun memiliki arti yang sama, namun haza dan hazihi berbeda dalam segi penggunaannya ya. Miss Nada akan jelaskan, anak-anak dengarkan dengan baik ya. Setelah didengarkan boleh dicatat. Haza artinya ini. Lebih tepatnya ini untuk muzakkar. Hada digunakan untuk kata yang tidak berakhiran tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Tak marbutoh adalah tak yang bulat di belakang kata. Nah, itu namanya tak marbutoh. Contohnya yaitu firjarun. Nah, coba dilihat firjarun, di belakang katanya ada tak marbutohnya tidak? Tidak ada. Maka dari itu, bahasa Arab yang tepat untuk mengartikan ini jangka adalah hadza firjarun. Kenapa pakai hadza? Karena kata yang ditunjukkan tidak ada tak marbutoh di belakangnya. Lanjut ke hazihi ya. Hazihi artinya ini. Lebih tepatnya ini untuk muannas. Hazihi digunakan untuk kata yang berakhiran tak marbutoh. Jadi, kalau ada kata yang berakhiran tak marbutoh, maka menggunakannya hazihi. Contohnya yaitu mistorotun. Ada yang masih ingat artinya? Ya, mistorotun artinya penggaris. Kalau anak-anak mau membuat bahasa Arab ini penggaris, maka pakainya hazihi. Hazihi mistorotun artinya ini penggaris. Bisa tidak kalau pakai hadza mistorotun? Tidak bisa, karena hadza digunakan untuk muzakkar. Kalau hazihi digunakan untuk muannas. Ciri-cirinya terdapat tak marbutoh di akhir kata seperti mistorotun. Bisa dilihat ya nak, mistorotun. Nah, kata mistorotun berakhiran tak marbutoh. Tuh bisa dilihat ada tak yang berbentuk bundarnya di belakang. Coba sekarang diperhatikan, Miss Nada ada contoh gambar nih. Di sini ada gambar rautan pensil.
Siapa yang masih ingat bahasa Arabnya rautan pensil? Rautan pensil dalam bahasa Arab yaitu mibrotun. Mibrotun. Nah, kalau kita mau buat kalimat ini rautan pensil. Nah, pakainya haza atau hazihi? Nah, pakainya hazihi. Ini rautan pensil. Hazihi mibrotun. Kenapa pakainya hazihi? Lihat, mibrotun belakangnya diakhiri dengan tak marbutoh. Contoh berikutnya yaitu, nah di sini ada gambar buku. Siapa yang masih ingat buku bahasa Arabnya apa ya? Betul, buku bahasa Arabnya kitabun. Coba anak-anak buat bahasa Arabnya ini buku. Ingat, buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Berarti bahasa Arabnya ini buku adalah hadza kitabun. Pakainya hadza karena di belakang kata kitabun tidak ada tak marbutohnya ya, tidak ada tak bundernya. Kalau tidak ada tak bundernya berarti pakainya hadza. Nah, anak-anak, di sini Miss Nada juga ada contoh percakapan nih. Percakapan menggunakan kata hadza dan hazihi. Diperhatikan dan disimak dengan baik ya. Di sini Faiz bertanya kepada Furqon, "Ma hadza ya Furqon?" Apa ini Furqon? Kemudian Furqon menjawab, "Hadza qalamun." Ini pulpen. Nah, kalau ada pertanyaan menggunakan kata hadza, anak-anak jawab lagi dengan hadza. Ma hadza, hadza, bla bla bla, sebutkan bendanya. Begitu juga sebaliknya. Jika ada pertanyaan ma hadhihi, anak-anak jawab hadhihi bla bla bla. Jawab sesuai dengan benda yang ditanyakan ya. Selain itu, anak-anak bisa menjawab juga dengan zalika atau tilka. Contohnya, ma hadza zalika kitabun. Nah, itu boleh. Kalau hadza berarti jawabannya zalika. Sedangkan kalau pertanyaannya menggunakan hadhihi, jawabannya tilka. Sekarang coba anak-anak buka buku paket bahasa Arabnya halaman 35, tamrinat atau latihan. Ayo melengkapi. Nah, kita mulai dari gambar dua anak perempuan yang sedang melakukan percakapan ya. Di sini ada Najwa dan temannya. Miss Nada bacakan dulu. Ma bla 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 ya Najwa. Ma titik 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 Najwa. Apa titik titik Najwa? Titik titik kitabun. Artinya titik titik buku. Coba sekarang kalau misalnya kita mau membuat pertanyaan, apa ini Najwa? Ini buku. Di sini sudah terlihat kitabun. Nah, berarti pakainya hadza atau hazihi. Betul, pakainya hadza. Ma hadza ya Najwa? Apa ini Najwa? Hadza kitabun. Ini buku. Jadi, untuk mengerjakan latihan soal di sini, anak-anak cukup melihat dari benda yang ditanyakan. Kalau bendanya tidak ada tak marbutoh di belakang kata, maka menggunakan hadza. Tapi kalau benda yang ditunjukkan ada tak marbutoh di belakang katanya, maka anak-anak menggunakan hadhihi. Nah, untuk latihan soal berikutnya, coba anak-anak kerjakan sendiri ya.
Anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang sudah Miss Nada jelaskan dengan baik. Amin. Tetap semangat ya belajarnya meskipun belajar dari rumah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.